وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى في ايه اخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Maka segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir ialah Allah yang Maha Pengatur, Asy-Syari' ialah Allah yang Maha membuat aturan dan undang-undang. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarangnya. InsyaAllah dengan begitu kita semua tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insyaAllah dengan takwa itu Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya, surga Jannah yang tajri min tahtiha al-anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kata Allah orang-orang beriman khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang beruntung tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah mengikuti mengadani petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk senantiasa istiqomah bertakwa. Walaupun kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh lamanya, dan dengan harapan begitulah, dengan kita telah dipilih selama 1 bulan Ramadan, harapannya insyaallah di 11 bulan yang akan datang kita tetap akan senantiasa istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melanjutkan amal-amal soleh kita, baik itu tadarus Qur'annya, qiyamul lailnya, infak sedekahnya. Begitu juga dengan kita bersungguh-sungguh dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua tergolong sebagai hamba-hamba yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat umat Islam seluruh dunia pada waktu itu menjalankan ibadah Ramadan, dan kita juga merayakan hari raya Idul Fitri dengan penuh sukacita, tetapi di sisi lain jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada saudara-saudara kita umat Islam di Palestina yang mereka justru menderita dan teraniaya, baik itu ketika di bulan Ramadan maupun pada hari Idul Fitri, di mana umat Islam di sana justru mereka merayakan hari Idul Fitri dengan mengantarkan jenazah-jenazah daripada umat Islam ke pemakaman mereka. Maka sejak pada tanggal 18 Maret 2025, agresi militer Zionis Yahudi kembali dilancarkan yang menewaskan kurang lebih umat Islam 1.309 warga Palestina. Serangan itu dilakukan secara membabi buta, tidak hanya menyasar warga sipil, tapi juga menyasar daripada kalangan tenaga medis, jurnalis, relawan kemanusiaan. Maka suasana Ramadan umat Islam di Palestina seharusnya yang lebih utama adalah dipenuhi dengan kedamaian, berubah menjadi duka cita dan ketakutan yang tiada berhenti. Oleh karena itu,
kita melihat bahwa blokade bantuan kemanusiaan yang diperketat semakin memperparah krisis kemanusiaan di Gaza. Sebanyak 2,4 juta lebih penduduk umat Islam terancam kelaparan dan kekurangan obat-obatan, sementara rumah sakit dan fasilitas kesehatan telah hancur dihantam oleh rudal-rudal daripada Zionis Yahudi. Warga Gaza hari ini berjuang untuk bertahan hidup tanpa akses medis yang memadai, di tengah keruntuhan infrastruktur dan minimnya perhatian dunia. Maka warga Gaza hari ini terus menangis, sementara hari ini kita melihat dunia hampir hanya membisu, tak bisa berbuat apa-apa dikarenakan kelemahan daripada umat Islam. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa saja di antara kita yang mengaku sebagai umat Islam, maka wajib hukumnya untuk memberikan pembelaan atas penderitaan saudara-saudara kita umat Islam di Palestina dengan apa yang mereka rasakan. Karena Rasulullah SAW bahwasanya sesama umat Islam itu adalah bersaudara. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya tidak ada iman di dalam hatimu sebelum engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kesempurnaan iman ditandai dengan rasa cinta dan kepedulian terhadap sesama umat Islam. Kaum muslimin itu ibarat kata obatnya seperti laksana satu tubuh. Jika satu bagian sakit, seluruh tubuh ikut merasakan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, tidak selayaknya seorang muslim mengabaikan penderitaan umat Islam lainnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi bahwa Allah akan mencela orang yang tak menjenguk saudaranya yang sakit, karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ada bersama orang-orang yang sakit. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, perhatian dan bantuan kita kepada umat Islam di Gaza Palestina bukan sekedar hanya dalam bentuk solidaritas, tetapi juga dalam bentuk wujud keimanan, yaitu wajib bagi kaum muslimin untuk membantu mereka dengan harta mereka, dengan tenaga mereka, dengan doa mereka, dan seluruh dakwah persatuan kaum muslimin. Oleh karena itu, dari Gaza akhirnya mengundang munculnya fatwa jihad dari para ulama untuk melawan Zionis Yahudi, sebagaimana diberitakan bahwa Sekretaris Jenderal IUMS Ali Al-Qardawi pada tanggal 4 April 2025 menyerukan agar negara-negara muslim segera bertindak secara militer, ekonomi, dan politik untuk menghentikan pembantaian umat Islam di Palestina. Tidak cukup kita hanya mengecam keras dengan sikap diam saja, sebagaimana para pemimpin kaum muslimin hari ini hanya seolah-olah berotorika saja. Oleh karena itu, Islam tidak mengajarkan penyelesaian apa yang terjadi di Palestina hanya melalui diplomasi ngomong kosong atau sekedar doa dan ibadah, melainkan syariat Islam memerintahkan kita untuk menghentikan penjajahan dalam bentuk kejahatan amat besar dengan menegakkan jihad fisabilillah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Faman ihtada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma ma'tadu 'alaikum." Yang artinya, siapa saja yang menyerang kalian, seranglah ia secara seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 194. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk mengusir siapapun yang telah mengusir kaum muslimin. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum." Yang artinya, perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa jihad hukumnya menjadi fardu ain saat negara muslim diserang, bukan hanya kewajiban warga Palestina, tetapi juga kewajiban bagi umat Islam di sekitarnya, para penguasa negeri-negeri muslim.
wajib mengerahkan pasukan untuk membantu Gaza. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa istansurukum fid dini fa alaikum nasr, yang artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan. Quran surah Al-Anfal ayat ke-72. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ironisnya, kita melihat bahwa yang terjadi justru sebaliknya, di mana para penguasa Arab dan Muslim justru menutup pintu-pintu perbatasan mereka, membiarkan pesawat tempur Amerika Serikat masuk ke dalam wilayah penerbangan mereka, serta terus berdagang dengan entitas Yahudi. Mereka enggan menggerakkan kekuatan militer yang dimiliki, di mana diamnya mereka adalah bentuk pengkhianatan besar bagi umat Islam di Palestina dan termasuk pengabaian terhadap nasib umat Islam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "La jawalu dunya ahwan 'ala Allahi min qatli mu'minin bi ghairi haqq," yang artinya sungguh hilangnya dunia ini jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak atau tanpa alasan yang benar oleh hak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi. Ini adalah pengingat besar bagi agar umat Islam jangan tertipu hanya dengan sekedar retorika tanpa kita berbuat yang sesungguhnya untuk membantu saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Masyarul muslimin rahimahumullah. Sesungguhnya nestapa penduduk Gaza mempertegas bahwa betapa rapuhnya umat tanpa pelindung atau tanpa perisai mereka yang sesungguhnya, sebagaimana kekuatan lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Liga Arab, OGI itu menunjukkan bahwa tak terbukti mampu menghentikan kebiadaban Zionis Yahudi dan mampu menolong saudara-saudara kita umat Islam di Palestina, di mana mereka justru didukung oleh kekuatan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Mereka justru menjadi pendukung utama dengan suplai dana dan senjata. Dalam kondisi seperti ini, umat Islam akan membutuhkan institusi pelindung, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya Al-Imam Junnah, bahwa sesungguhnya imam atau khalifah adalah perisai dan pelindung bagi umatnya, di mana umat ini berperang di belakang daripada imam yang melindungi mereka. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan bahwa bagi umat Islam, khalifah adalah tameng yang mencegah musuh dari musuh yang menyerang mereka dan menjaga keutuhan Islam dengan kekuatan daripada pemimpin kaum muslimin tersebut. Oleh karena itu terakhir, derita umat Islam ini, sebagaimana yang terjadi hari ini menimpa umat Islam, sebagaimana Muslim Uighur, Muslim Rohingya, dan umat Islam lainnya, tidak akan terselesaikan tanpa adanya persatuan kaum muslimin di seluruh dunia. Oleh karena itu, hendaknya kita mengesampingkan perbedaan dengan lebih mengutamakan persatuan kaum muslimin di dalam menyelamatkan saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Oleh karena itu, tanpa pelindung sesungguhnya daripada umat Islam, yaitu adanya khalifah dan adanya khilafah, institusi yang sesungguhnya akan menaungi kaum muslimin dan membebaskan umat Islam dari tangan kotor Zionis Yahudi, di mana Palestina dan Baitul Maqdis adalah kiblat pertama kaum muslimin. Oleh karena itu, persatuan kaum muslimin adalah sudah seharusnya menjadi kepentingan kita bersama untuk melindungi kepentingan umat Islam dan membebaskan umat Islam dari penjajahan Zionis Yahudi. Oleh karena itu, menegakkan jihad dan menyerukan persatuan kaum muslimin adalah kewajiban yang paling utama bagi kita, di mana kita adalah muslim yang bersaudara, taubatnya seperti satu tubuh. Oleh karena itu, seruan jihad daripada ulama internasional tersebut seharusnya patut disambut oleh negara kita dengan mengambil keputusan politik dan mengirimkan militer untuk melindungi umat Islam di Palestina. Dan insya Allah dengan kepemimpinan khalifah dan khilafah, insya Allah umat Islam akan terbebas dari penjajahan daripada Zionis Yahudi laknatullah alaihi. Mudah-mudahan penyampaian khatib yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur